welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang pertama adalah online service Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu. Gimana cara nontonnya? Teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Gilgal TYU. Yang kedua adalah aku mau mengajak teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @GilgalTeens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Yang keempat, aku selanjutnya mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. What's up TYU? It's a good day to praise the Lord. Come on, hands up. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Oh, turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. As we praise, well I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving ways. Come on, this is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it up. I am free. Turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up.
semangat memuji Tuhan with all of that we have. Come on. Hands up. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sing great is our God, great is our God. Come on. Woo. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sing great is our God. Come on, musik memuji Tuhan. Come on, let's sing this. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Woo! Tuhan, we welcome you in this place, Lord. Surrender everything we've got to you, Lord. Biar Tuhan beracara di atas hidup kami, Tuhan. We are ready, Lord. We are ready. Biar momen ini, Tuhan, menjadi momen kami bersama dengan Engkau, Tuhan. I'm pressing in with my heart so expectant. Jesus, you're waiting for me. My faith is turned in the midst of your presence. I know you hold all I need. So I open up my heart to you. I open up my life to you. Jesus, won't you come?
say, I'm taking hold. I'm taking hold of the edge of your garment, 'cause I believe what I've heard. I'm reaching out in this miracle moment. You're always true to your word, 'cause he's always true to his word. Jesus, won't you come and move? 'Cause here in this moment, anything can happen. Miracles from heaven are flowing in this place. Everybody welcome Jesus, King of heaven. The glory of his presence is filling up this place. Say, here in this moment, anything can happen.
The glory of His presence is filling up this place. Here in this moment, 'cause anything can happen. Miracles from heaven are flowing in this place. We welcome you, Jesus. Jesus, King of heaven. The glory of His presence is filling up this place. Here in this moment, anything can happen. Miracles from heaven are flowing in this place. Everybody welcome Jesus, King of heaven. The glory of His presence is filling up this place. We welcome you, oh Lord, who surrender every part of us to you. Thank you, Tuhan, for letting us know that Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, Tuhan. Kami berserah penuh kepada Engkau, Tuhan. Biar Tuhan beracara di dalam hidup kami, Tuhan. Do something great upon our life, Tuhan. Ini pujian kami, Tuhan. Penyembahan kami semua hanya untuk Engkau, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hey guys, what's up? Apa kabarnya? I hope you guys are doing well dimanapun kalian berada. Dan berapa banyak dari kalian siap buat dengar firman Tuhan hari ini? Bisa shout yes? Alright, aku percaya teman-teman udah siap dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita doa dulu. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa beribadah dengan baik. Kami sebentar mau dengar firman Tuhan. Kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami supaya tuh firman disampaikan, kami bisa menangkap apa yang jadi pesan firman Tuhan agar kami bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus, dan setiap teman-teman yang percaya sama-sama katakan Amen. I work in a restaurant. I cook food. I am in charge of the kitchen. Can you guess who am I? That's right. I'm a chef. I drive a car. I pick people up. I take people where they want to go. Can you guess who am I? That's right. I'm a taxi driver. Satu lagi ya. I wear a uniform. I catch criminals. I oversee neighborhood. Can you guess? That's right. I'm a police officer. People recognize you by your action. Kita bisa tahu kalau misalkan tadi itu dia ada seorang chef karena kenapa? Dia kerja di restoran, dia masak makanan, dan dia yang menghandle kitchen. Kita bisa tahu dia adalah seorang polisi. Kenapa? Karena dia pakai uniform, dia menangkap orang-orang jahat, dan dia menjaga lingkungan sekitar neighborhood, perumahan atau suatu komplek. People recognize you by your action. Orang mengenal kita dari apa yang kita buat. So, apa yang kita buat itu menentukan bagaimana orang mengenal kita, teman-teman. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, omongan kita positif, orang akan mengenal kita sebagai orang yang baik. Tapi kalau kita ngomongnya kasar, perbuatannya kasar, ngomongnya nggak ada aturannya, orang akan mengenal kita sebagai orang yang tidak baik. People recognize you by your action. So we have to be mindful. Kita mesti pikirkan dengan baik apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Let's start the word of God. Matthew 7:15 until 18. Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. By their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes, or figs from thistles? Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Wow, teman-teman,
Sebuah pohon bisa dinilai pohon ini baik atau enggak apabila dia menghasilkan buah yang baik. Kalau pohonnya jelek, buahnya pun akan jelek. Sebuah pohon diketahui kualitasnya dari buah yang dihasilkan. Sama dengan kehidupan kita, teman-teman. As a children of God, we are recognized by our fruit of the Spirit. Sebagai anak-anak Allah, kita dikenal dari buah-buah roh yang kita hasilkan. Apa itu buah roh? Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ada 9, teman-teman. Against such things there is no law. Jadi buah-buah roh itu adalah sesuatu yang kita hasilkan waktu ada roh Tuhan, ada roh kudus dalam kehidupan kita. The moment kita mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, berarti ada roh Tuhan dalam kehidupan kita. Berarti ada roh kudus di dalam kehidupan kita. Teman-teman perlu tahu, Roh Kudus itu aktif, dia tidak mati. Roh Kudus itu yang bersama-sama dengan kehidupan kita, yang menuntun kehidupan kita, yang memberitahukan kita pada suatu hal yang benar, yang menegur kita, yang mengkoreksi kita. Roh Kudus itu membuat kita semakin serupa dengan Yesus. Nah, buah yang dimaksud ini adalah gini, teman-teman. Let the Holy Spirit transform us to be more like Jesus. Jadi, waktu Roh Kudus yang ada dalam hidup kita izinkan mengubah hidup kita semakin serupa Yesus. Perbuatan-perbuatan kita yang baik itu yang dinamakan dengan buah roh. Semakin kita melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, semakin kita serupa dengan Yesus, teman-teman. Ulang ya, semakin kita involve Holy Spirit in our life, semakin kita serupa Yesus. Jadi, teman-teman, mungkin teman-teman bertanya, apa yang maksudnya dengan melibatkan? Melibatkan Roh Kudus itu seperti ini, teman-teman. Kita beribadah kepada Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita berdoa, kita memuji menyembah Tuhan. Dan yang paling penting juga bukan cuma kita tahu firman Tuhan, kita dengar banyak firman Tuhan, tapi kita melakukan firman Tuhan. Jadi waktu kita melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, itu yang terus kita lakukan setiap hari, kita akan menjadi serupa Yesus. Nah, serupa dalam hal apa? Dari pikiran, perkataan, perbuatan. Contoh, teman-teman, waktu kita mengizinkan Roh Kudus mengubah kita, transform ourselves dari yang jahat menjadi semakin baik serupa Yesus. Contohnya seperti ini, misalkan pikiran. Waktu kita melibatkan Roh Kudus, kita yang tadi mikirnya selalu yang jelek. Kita lihat teman kita pasti ada negatifnya, pasti ada kurangnya. Kita diubahkan pelan-pelan sehingga pikiran kita waktu lihat teman kita bisa pikirkan yang baik, bisa pikirkan yang positif. Even though dia melakukan hal yang tidak enak, yang tidak baik, kita masih bisa memikirkan positifnya apa. Oh, mungkin dia lagi kesel. Oh, mungkin dia lagi sedih. Kita bisa terus mikirkan. Kenapa? Karena Roh Tuhan, Roh Kudus yang transform pikiran kita agar kita bisa mikirkan sesuatu yang baik. Apa yang semakin serupa? Perkataan kita semakin serupa Yesus. Yang tadi ngomongnya kebun binatang, umpatan, kata-kata kasar, itu waktu kita mengizinkan Roh Tuhan mengubah perkataan kita jadi perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang membangun, bukan perkataan yang menjatuhkan, tapi perkataan yang positif. Lalu apalagi yang semakin serupa? Perbuatan kita semakin serupa Yesus. Dari yang pelit jadi generous, jadi orang yang murah hati. Dari orang yang bohong, yang suka ngibul, jadi orang yang ngomongnya jujur. Dari orang yang gak disiplin, jadi orang yang disiplin. Dari orang yang suka berontak, rebel sama orang tua, jadi orang yang taat sama orang tua. Kenapa bisa begitu? Karena kita mengizinkan Roh Kudus yang mengubah kita. Teman-teman, fruit of the Spirit itu bukan sesuatu yang kayak abrakadabra atau ada. Tapi waktu kita mengizinkan Roh Kudus yang ada dalam hati kita mengubah hidup kita, kita menghasilkan buah roh. Tadi buah roh ada 9, teman-teman. Ada love, apalagi? Ada love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness,
faithfulness, gentleness, and self-control. Jadi teman-teman, waktu kita semakin melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita mengizinkan Roh Kudus transform ourselves, kita semakin serupa dengan Yesus. Amin. So aku mau ajak teman-teman, as children of God, we are recognized by our fruit of the Spirit. Bagaimana cara kita bisa punya kualitas buah roh itu? Bagaimana kita bisa punya buah roh dalam kehidupan kita? Adalah kita let the Holy Spirit transform us to be more like Jesus. Kita bukan hanya orang yang tahu firman, tapi kita tahu dan melakukan firman. Kita melibatkan Roh Kudus, kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita beribadah. Semakin kita terus lakukan itu, semakin buah roh itu semakin banyak dalam kehidupan kita. Satu contoh teman-teman. Teman-teman pernah lihat ada pohon yang berbuah? Yes. Waktu kita lihat pohon itu, dari pohon yang tidak berbuah, tahu-tahu dia berbuah, kita senang banget lihatnya kan? Nah, tapi teman-teman, apa yang kita lakukan agar pohon itu bisa semakin banyak buahnya? Kita mesti terus rawat, terus disiram, terus dinutrisi. Begitu pula dengan kehidupan kita, teman-teman. Kalau teman-teman bisa pilih, teman-teman pengen buah roh dalam kehidupan kita segitu-segitu aja, sedikit atau banyak? Pasti kita pengen berbuah banyak dong. So, apa yang mesti kita lakukan? Kita mesti tetap melakukan firman Tuhan. Kita mesti tetap melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Terus lakukan yang benar, terus dengar firman Tuhan, dan terus praktekkan firman Tuhan. So, itu yang akan membuat kita semakin serupa Yesus. Contoh, kalau kita terus lakukan firman Tuhan, kita menjadi orang yang semakin mengasihi teman kita. Senyebelin-nyebelinnya mereka, kita bisa tetap mengasihi mereka. Kenapa? Karena buah roh itu terus berbuah dalam kehidupan kita. Kalau kita menghadapi orang yang mengetes sabaran kita bisa terus punya self-control. Self-control kita makin bagus, self-control kita makin kuat. Kenapa? Karena kita terus melibatkan Roh Kudus yang mengubahkan kita semakin serupa Yesus. So, teman-teman, waktu kita terus lakukan ini, buah roh dalam kehidupan kita semakin banyak dan kita semakin serupa Yesus. But mungkin ada satu season di mana kita merasa, ya kalau aku terus sabar, kayak capek ya. Kalau aku terus bisa self-control, ngadepin teman-teman yang menguji kesabaran, kayaknya capek ya. Kalau aku terus misalkan, kalau mau ngomong aku tahan, mau ngomong kasar tahan, terus ngomong yang baik, kayak capek ya. Semuanya mesti dipikirkan. I know. Kadang untuk kita bisa melatih roh kita, melatih hidup kita untuk bisa semakin serupa Yesus itu capek. Tapi selalu ingat, kita akan menuai buah-buah roh itu dalam kehidupan kita. Jadi semakin kita punya banyak buah roh dalam kehidupan kita, semakin kita dikenal sebagai anak Tuhan. Orang akan melihat hidup kita dan mereka akan memuliakan Tuhan. Dan hidup kita menjadi berkat buat banyak orang. So, I will close with this. Galatians 6 verse 9. Let us not become weary in doing good. Sometimes untuk kita tetap berbuat baik itu capek, lelah. Tapi firman Tuhan encourage. Let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. As children of God, we are recognized by our fruit of the Spirit. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita? Dengan kita let the Holy Spirit transform ourselves to become more like Jesus. Semakin bisa mengasihi, semakin bisa memaafkan, semakin punya self-control, semakin faithful, semakin baik dari hari ke hari. Sehingga kehidupan kita akan menjadi berkat buat banyak orang sekitar kita, dan kita pun juga akan ngalamin kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. So I pray, I encourage you guys, let the Holy Spirit transform you inside out. Lakukan firman, bukan cuma jadi orang yang tahu firman, tapi melakukan firman. Dan biar buah-buah roh itu terus berbuah, terus bertambah dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan, kami mau jadi orang-orang yang diubahkan dari hari ke hari, biar kami bisa semakin serupa Yesus, sehingga lewat kehidupan kami,
banyak hidup orang yang mengenal Tuhan Yesus, banyak hidup orang yang diberkati lewat kehidupan kami. Terima kasih, aku berdoa berkati teman-temanku semua, biar mereka menjadi orang-orang yang melakukan firman. Bukan cuma orang yang tahu firman, tapi jadi orang yang melakukan firman. Dan hidup mereka akan berbuah. Buah-buah roh itu akan ditemukan di dalam kehidupan mereka. Aku berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. So, teman-teman, kebaktian kita hari ini sudah selesai. Thank you for following until the end. Dan sekarang aku mau doa berkat untuk teman-teman semua. Aku mau encourage kita sama-sama angkat kedua tangan kita dan kita mau terima doa berkat dari Tuhan. Aku berdoa berkati sekolah teman-temanku, biar ada berkat kepintaran mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Studi mereka berhasil, apa yang mereka lakukan, mereka belajar dengan baik, kerjain homework, kerjain project, biar semuanya itu bisa baik dan menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Biar teman-temanku yang mengangkat tangan-tangan ini diberkati Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan tangan mereka dibuat berhasil, menjadi berkat buat banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Biar sejak mereka muda, mereka mengalami kebaikan Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang taat sama orang tua. Dan biar sepanjang kehidupan mereka, bukan hanya mereka dengar katanya Tuhan baik, tapi mereka mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan, persekutuan, dan penghiburan yang daripada Tuhan. Biar damai sejahtera Tuhan mengalir, sukacita mengalir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Alright, so thank you guys. Happy Sunday, happy weekend, and see you guys again next week. Bye-bye.